Kita akan membahas perusahaan yang mau IPO di bulan Juli lagi. PT-nya Chandra Daya Investasi, kode ticker code-nya CDIA, sektor infrastruktur, electric utilities, subsektornya, aktivitasnya adalah perusahaan holding dan manajemen konsultasi. Nah ini perusahaan Thailand ya di situ. Berada di dalam naungan grup EGCO. Oke, kita bisa teliti lagi di websitenya. Anda bisa pelajari lebih detail apa ini. Nah, tujuan kita di video ini adalah menghitung nilai wajar offering price-nya yang 175 lah katakan gitu ya, 180. Ini perusahaan ini nilai valuasinya ini mahal, murah atau mahal. Kita akan pakai 3 metode. Metode 2 pertama sederhana itu price earning ratio. Kedua adalah price to book value. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah jumlah saham yang beredar, yaitu untuk menentukan earning per share atau laba setelah pajak per saham, juga book value per saham. Sedangkan perhitungan metode ketiga lebih complicated, yaitu dengan menggunakan discounted cash flow plus net asset value. Oke, kita sekarang akan buka ke ini kita worksheet kita isi semuanya di sini. Di sini di prospektus, di sini Anda juga bisa lihat prospektus ya di sini. Prospektus Anda bisa klik di sini prospektus. Nah, di sini kita lihat jumlah saham yang beredar sebelum dia jual ke publik itu 112 miliar, dan dijual ke publik itu hanya 10% atau 12,5 miliar lembar saham. Jadi semuanya saham beredar 125 miliar lah, kurang sedikit ya. Itulah yang kita pakai dasar di sini dalam perhitungan valuasinya. Oke, ya, 124 miliar, ya kan? Oke, kita melihat revenue naik terus, naik kan cuma 2 ini. Yang 2025 kita cuma kita gunakan untuk dalam metode discounted cash flow-nya, karena kita harus menggunakan rate atau discounted rate-nya, yaitu kita menggunakan government bond yield. Di sini yang kita pakai adalah untuk tenor 10 tahun yaitu 67364. 67364. Nah, oke. Nah, kita lihat secara net profit dia naiknya tajam ya. Dari 30 naiknya lebih dari 10 kali nih. Net current asset-nya malah turun. Ini yang agak surprising nih, turun sepertiga atau turun 2/3, jadi cuma dari 97 menjadi 38. Turun 3 kali lipat, turunnya menjadi sepertiga lah. Oke. Ekuitasnya naik, gross profit naik. Jadi di sini yang unik adalah di sisi net current asset. Dari sisi hutang itu naik, utang jangka pendek naiknya hanya 40 miliar kurang, tetapi utang jangka panjangnya naiknya tuh 1,8 miliar kurang lah gitu ya, 1,7 sekian. Sekarang kita lihat perhitungannya 2023 ya. Dengan harga IPO 180. Oke, kita lihat di sini price to book value-nya masih di atas 1, mahal. Price earning ratio mahal sekali, 766. Nah, tetapi di perhitungan dengan discounted cash flow, ini mendekati, tapi masih di bawah ya, masih di bawah 180, itu 140-an. Nilai tertinggi ya, nilai terendahnya di bawah 100 malah. Oke, kalau kita lihat 2024, karena ada kenaikan capex yang luar biasa,
10 kali lipat lebih, depresiasinya hanya naik 10 miliar ya, tidak signifikan. Hutang naik di hutang jangka panjang, sehingga valuasinya malah jeblok. Price to book value malah mahal, tapi price earning ratio dia turun, tapi tetap lebih mahal. Tahun 2025 dengan discounted cash flow yang beda, memakai government bond yield yang lebih rendah, tetap hasilnya tetap negatif atau tetap kecil lah, ini positif ya, tapi di bawah 10 perak sangat rendah. Oke, para pemirsa, ini sebagai masukan perusahaan mau IPO itu umumnya harganya premium karena dia ingin mendapat untung, jelas dia harus spend waktu dan biaya yang tidak kecil, waktu juga panjang untuk mempersiapkan ini sehingga dia harus meraih keuntungan setinggi mungkin, makanya harga premium. Sangat jarang untuk menemukan harga yang undervalue. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.